Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dina Anggreni dengan NIM 2417051178. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas agama Hindu LKM 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan agama Hindu tentang manusia, keyakinan, penyakit, dan pengobatan. Untuk materi pertama itu, manusia pertama menurut agama Hindu. Nah, berbagai teks dan mitologi Hindu bervariasi dalam gagasan tentang manusia pertama. Salah satu perspektif utama dapat ditemukan dalam Purusa Sukta di Rigveda, yang menggambarkan Purusa sebagai seorang manusia kosmik atau entitas primordial yang menjadi asal-usul segala sesuatu di alam semesta, termasuk manusia. Purusa juga dianggap sebagai sumber dari semua elemen alam dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Selain itu, menurut kisah Manusmriti, manusia pertama dapat dikaitkan dengan sosok Manu atau nenek moyang umat Hindu. Dalam cerita ini, Brahman menciptakan Manu untuk hidup setelah bencana besar yang menghancurkan dunia. Dalam pandangan Hindu, manusia pertama dapat dilihat sebagai Purusa atau Manu yang menjadi asal-usul keberadaan umat Hindu di dunia. Untuk materi kedua yaitu dasar keyakinan agama Hindu. Umat Hindu berpegang teguh pada dasar keyakinan dalam menjalankan agamanya. Dasar inilah yang selanjutnya menjadikan semua umat beragama Hindu percaya dan sangat meyakini keberadaan Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa. Dasar keyakinan ini terdiri dari 5 aspek yang disebut dengan Pancasrada. Kelima aspek tersebut diantaranya yang pertama itu ada Brahman. Percaya adanya Brahman. Ajaran pertama ini berfokus pada keyakinan pada Brahman atau Tuhan. Ada banyak sebutan nama Tuhan dalam agama Hindu, seperti Ida Sang Yang Widi Wasa atau Brahman. Ini artinya setiap umat Hindu meyakini dengan benar bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha segalanya. Untuk yang kedua itu ada Atman. Keyakinan terhadap Atman. Kedua adalah Atman Tattwa atau lebih kerap disebut dengan roh suci. Umat Hindu meyakini pula bahwa keberadaan Jiwatman membuat manusia bisa hidup. Atman diyakini memiliki sifat kekal dan sempurna. Untuk yang ketiga itu ada Karma Pala. Keyakinan terhadap Karma Pala. Keyakinan dasar ketiga dalam ajaran agama Hindu ini adalah keberadaan dari Karma Pala. Kata krama sendiri memiliki arti perilaku atau perbuatan, sementara pala artinya hasil yang didapat. Jadi jika dijelaskan secara singkat, karma pala ini artinya hasil yang didapat dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian untuk yang keempat itu ada samsara. Ajaran keyakinan keempat dalam Pancasrada adalah samsara tattwa atau percaya dengan adanya reinkarnasi. Dalam agama Hindu dikenal dengan istilah Punarbawa yang artinya kelahiran berulang-ulang. Umat Hindu percaya roh akan kembali lagi kepada Tuhan dan harus dalam keadaan yang suci. Kemudian yang terakhir itu ada moksa. Keyakinan terhadap moksa. Keyakinan terhadap moksa yaitu bersatunya Brahman dengan Atman. Bukan tanpa alasan, tujuan tertinggi dalam agama Hindu itu adalah mencapai jagat dita dan moksa. Secara sederhana, masyarakat Hindu percaya bahwa adanya Pancasrada akan membuat mereka lebih mengetahui mana hal yang lebih baik dan mana hal yang lebih buruk. Apa yang dilakukan saat ini akan memberi hasil yang setimpal nantinya seperti keyakinan karma pala. Kemudian untuk materi yang ketiga itu ada sumber penyakit menurut agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu ini, penyakit tidak hanya dipandang sebagai gangguan fisik, tetapi juga sebagai refleksi ketidakseimbangan dalam tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Beberapa sumber penyakit menurut pandangan Hindu, yang pertama itu ketidakseimbangan dalam tubuh dan pikiran. Hindu mengajarkan bahwa tubuh terdiri dari 3 dosa. Yang pertama itu vata atau angin, yang kemudian yang kedua itu pitta atau api, dan yang ketiga itu ada air. Ketidakseimbangan antara ketiga elemen ini dapat menyebabkan gangguan fisik atau psikolog. Kemudian yang kedua itu ada karma buruk. Nah, penyakit juga dapat dianggap sebagai akibat dari karma buruk atau perbuatan jahat yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang yang
meyakini penyakit bisa saja membayar konsekuensi dan perbuatannya di masa lalu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada penyakit rohani. Agama Hindu juga memandang penyakit sebagai gangguan dalam keseimbangan rohani, emosi negatif seperti kebenaran, keserakahan, atau keinginan berlebihan dapat mengganggu kedamaian batin dan menyebabkan penyakit mental atau emosional. Kemudian yang keempat itu ada pengaruh lingkungan dan alam. Lingkungan yang tidak harmonis dan energi yang buruk juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang yang pada akhirnya menimbulkan penyakit. Nah, kemudian untuk materi yang terakhir itu ada pengobatan dalam sastra Hindu, usada untuk penyakit fisik dan rohani. Nah, pengobatan dalam tradisi Hindu dikenal dengan sebutan usada atau pengobatan tradisional yang mencakup penyembuhan fisik dan rohani. Nah, dalam hal ini, Hindu sangat menghargai kedekatannya dengan alam yang dianggap sebagai sumber penyembuhan. Yang pertama itu ada pengobatan fisik. Ayurveda adalah salah satu sistem pengobatan Hindu yang paling penting. Ayurveda adalah ilmu pengobatan kuno yang berfokus pada keseimbangan tubuh, pikiran, dan roh. Penyakit dapat dianggap sebagai hasil dari ketidakseimbangan dalam tubuh yang berdampak pada dosa. Yang pertama itu vata, kemudian beta dan kapha. Untuk mengembalikan keseimbangan tubuh, pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami, ramuan herbal, diet, terapi fisik untuk menjaga kesehatan, pijat, dan penggunaan minyak aromaterapi juga dapat digunakan sebagai metode pengobatan. Nah, yang kedua itu ada pengobatan rohani. Dalam agama Hindu, kesehatan rohani sangat dihargai. Selain pengobatan fisik, meditasi atau dhyana, doa atau mantra, dan pemujaan kepada dewa tertentu adalah beberapa cara penyembuhan rohani. Nah, yoga juga sangat membantu mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran. Latihan spiritual ini dapat membantu seseorang dalam mencapai ketenangan batin yang merupakan landasan untuk menyembuhkan mental dan emosional. Nah, dari keempat materi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa Hindu memiliki perspektif yang mendalam dan menyeluruh tentang kesehatan dan kehidupan. Agama ini menawarkan panduan hidup yang mendalam, mulai dari pemahaman tentang manusia pertama yang berasal dari Purusa atau Manu, hingga dasar keyakinan yang menekankan pada Dharma, Karma, dan Moksa. Hindu percaya ketidakseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa adalah penyebab utama penyakit. Sastra Hindu seperti roh Ayurveda dan yoga mengajarkan kita bahwa keseimbangan tubuh dan roh adalah penting untuk kesehatan dan kebahagiaan sejati. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.